adalah kuntilanak dan tuyul. Apalagi jika pohon tersebut besar, akan tampak menyeramkan ketika dilihat di malam hari karena memiliki aura mistis. Mitos pohon angker yang dihuni hantu. Tahukah Anda tempat yang menjadi tempat tinggal hantu? Biasanya rumah kosong atau rumah yang telah lama ditinggalkan. Namun selain rumah kosong, pohon juga dipercaya menjadi tempat tinggal hantu atau makhluk halus. Ada beberapa jenis pohon yang menjadi tempat hunian atau kesukaan hantu bertengger di atas dahan tersebut. Pepohonan memang dinilai sebagai rumah favorit para makhluk halus. Konon katanya, semakin besar dan tinggi pohon tersebut, semakin banyak sosok makhluk halus yang mendiaminya. Terlebih jika usianya sudah tua, diyakini pula dijadikan tempat bermain mereka. Berikut pohon-pohon yang disenangi para hantu dan memiliki aura yang angker yang disukai makhluk halus. Pohon saga. Pohon saga adalah pohon yang sangat besar, rindang, dan tinggi. Bahkan pohon saga telah tua memberi dampak yang sangat menyeramkan. Jadi ia memang cocok menjadi tempat tinggal hantu. Namun begitu tidak dapat dipastikan hantu apa yang menghuni pohon saga. Tetapi pohon ini dipercaya menjadi tempat tinggal hantu. Warna merah buah saga ini cukup menarik. Dan orang tua dulu mengatakan jika akan mengambil buah saga hendaknya di waktu siang. Sekarang pohon saga itu jarang ditemui. Bahkan kebanyakan sudah tidak ada di berbagai daerah. Tidak tahu pula apakah ditebang atau tumbang sendiri. Pohon jenis ini memiliki ciri-ciri daun berbentuk kecil, memiliki sirip ganjil dan rasa yang agak manis. Saga termasuk tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah tropis. Pohon pisang. Siapa sangka pohon ramping ini bisa ditempati makhluk seram? Ya, untuk kamu yang belum tahu, mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah pocong ini kiranya sudah bukan rahasia lagi. Selain pocong, penghuni gaib lainnya yang gemar menempati pohon angker ini adalah kuntilanak dan tuyul. Apalagi jika pohon tersebut besar, akan tampak menyeramkan ketika dilihat di malam hari karena memiliki aura mistis. Pohon asam Jawa. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, pohon asam Jawa merupakan tempat tinggal hantu pocong dan kuntilanak. Itulah mengapa mereka tidak pernah membiarkan pohonnya atau daunnya terlalu lebat dan terlalu lama di dalam rumah. Pohon kapuk. Menanam pohon kapuk atau pohon randu di sekitar rumah ternyata bisa saja dihuni hantu yang berjenis pocong. Pohon kapuk memiliki ciri-ciri ada yang berduri, kulit batang berwarna kehijauan, keras dan kokoh. Pohon kapuk ini memiliki ketinggian mencapai 30 meter, bentuk daunnya majemuk dan lonjong. Oleh karena itu, tidak disarankan memelihara pohon kapuk ini terlalu besar, apalagi jika di dekat rumah. Pohon kepuh. Kepuh merupakan salah satu jenis pohon yang banyak dimitoskan dihuni oleh makhluk gaib, seperti genderuwo. Hal ini mungkin dikarenakan pohon kepuh banyak ditemukan di tempat-tempat yang terkesan angker, seperti pemakaman atau tempat yang jarang dikunjungi manusia. Apalagi kepuh juga memiliki perawakan atau habitus sebagai pohon yang tinggi, dengan ukuran batang dan cabang-cabang yang besar, yang kemudian menambah kesan seram pohon ini. Kepuh adalah merupakan salah satu jenis pohon yang banyak ditemukan hanya di daerah Yogyakarta. Jenis pohon ini sudah sangat langka, mungkin karena angkernya sehingga masyarakat jarang mau menanamnya. Di Yogyakarta masih ada beberapa lokasi yang masih dapat ditemukan pohon kepuh, antara lain di Patuk Gunung Kidul, juga di Desa Ngelanggeran. Pohon nangka. Pohon nangka punya buah yang manis dan enak. Nangka biasanya jadi campuran es buah hingga disulap menjadi sayur. Tapi menurut mitos yang beredar, biasanya banyak para penunggu tak kasat mata yang sering hinggap di pohon nangka. Pohon nangka sendiri ada yang mencapai 30 meter. Daun dan dahannya yang rimbun membuat pohon ini terlihat sedikit menyeramkan di malam hari. Konon katanya pohon nangka jadi tempat favorit kuntilanak. Banyak orang yang melihat diduga penampakan kuntilanak di pohon nangka.
Itulah pohon-pohon yang memiliki aura angker dan sering dihuni berbagai jenis hantu. Jika di lingkungan tempat tinggal ada pohon-pohon yang dinyatakan di atas, hendaklah hati-hati ketika melewatinya, agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Orang terdahulu selalu berpesan supaya jangan sesekali bermain atau kencing di bawah pohon tersebut, karena dikhawatirkan kesurupan. Kurang paham sih ya kalau misalnya seorang makhluk halus seperti itu, cuman ya itu balik lagi tergantung kepercayaan orang lain ya, ada yang mungkin percaya, ada yang mungkin enggak, cuman yang jelas mungkin pesan yang bisa diambil dari situ ya, kita harus tetap jaga iman kita, harus tetap melakukan hal-hal yang baik, jauhin hal-hal yang enggak, dan selalu mempraktekkan hal-hal tergantung agama kita. Tempat paling angker di Kerawang. Kerawang merupakan kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan dengan Bekasi. Wilayah ini identik sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia. Seperti daerah lainnya, Kerawang juga memiliki beberapa tempat yang terkenal angker. Bahkan menyimpan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Rumah Susun Adiarsa. Rumah Susun Adiarsa ini telah dibiarkan kosong dan menjadi sepi dengan penghuni. Pasalnya, bangunan 4 lantai dengan 80 kamar itu dikenal angker sehingga banyak yang tidak mau menyewa, meski harga sewa dipatok murah. Selain itu, peralatan pendukung seperti pintu, instalasi listrik, hingga air telah hilang dicuri. Kabarnya, bangunan ini bekas Rumah Sakit Umum Daerah Kerawang. Terdapat salah satu ruangan bekas kamar mayat. Hal ini membuat orang-orang merasa takut untuk menyewa rumah susun ini. Warga setempat sering melihat sosok wanita berpakaian merah sedang berjalan di lorong rumah susun. Lokasinya yang berada di Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini pernah terjadi kesurupan massal para korban pengungsian banjir di Rusun Nawa pada tahun 2010. Jembatan Teluk Jambe. Lokasinya berada di Jalan Teluk Jambe Raya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Jembatan angker ini sebenarnya berada di lokasi cukup strategis yang banyak dilewati kendaraan. Namun lokasinya yang berada di atas Sungai Citarum ini sudah beberapa kali memakan korban. Beberapa kali sudah ditemukan jenazah yang meninggal akibat bunuh diri. Kabarnya penunggu jembatan ini kerap berbisik kepada seseorang untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, jika sedang melewati jembatan Teluk Jambe, jangan sekali-kali melamun atau berpikiran kosong. Tercatat dan dikenal pada setiap tahunnya sering ada hal yang menggegerkan publik.